Halo semuanya, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Dalam video kali ini, Mimin akan membagikan kembali cerita atau spoiler film Swallow Star Season 2 episode 28, agar lebih menghayati, siapkan headsetnya ya guys. Baiklah, tidak perlu berlama-lama lagi, selanjutnya kita lanjutkan ke cerita spoilernya. Pada episode sebelumnya diceritakan Lu Feng telah menerima kotak yang isinya adalah 2 porsi ramuan air kehidupan yang akan diberikan kepada Lou Hua dan Zhang Ke. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, setelah ramuan air kehidupan telah Lou Feng berikan kepada Lou Han dan kepada Zhang Ke, dan sakit kepada keduanya pun segera sudah pulih kembali seperti sedia kala. Baru-baru ini, tidak hanya seluruh sektor Mingyue saja yang tahu siapa itu, Luo Feng, hampir semua penduduk di sekitar Taman Lotus Pond pun tahu nama itu. Taman Lotus Pond ini letaknya berada tepat di samping sektor Mingyue. Itu adalah taman umum yang siapa saja dapat mengunjunginya atau hanya sekedar untuk menikmati keindahan alam saja. Luo Hua adik Lou Feng pun pertama kali bertemu Nan adalah di taman ini. Taman ini sangat ramai dan juga merupakan tempat utama penyebaran informasi. Hal-hal tentang Luo Feng pun pertama kali paling cepat menyebar dari taman ini, yang menceritakan kisah tentang Luo Feng yang membuat semua orang terkagum. Berita yang tersebar pertama adalah tentang jet tempur berbentuk segitiga khusus yang diparkir di sektor Mingyue. Menurut apa yang dikatakan orang-orang, jet tempur ini dibeli sendiri oleh Luo Feng. Orang-orang yang terbiasa dengan hal-hal seperti itu berkomentar bahwa jet tempur yang biasa digunakan dalam militer dihargai lebih dari 1 miliar, dan itu perkiraan. Jet tempur yang mampu menjelajah di padang belantara saja biasanya berharga lebih dari 10 miliar. Hanya sebagian dari wargot yang mampu membelinya, dan jet tempur ini sepertinya lebih istimewa. Jadi mungkin lebih mahal dari jet militer biasa, ucap para warga saat itu. Kedua, Luo Feng telah menjadi penguji Makas Jixian kota Jiangnan. Posisi seperti apa yang kamu tanyakan pada penguji? Posisi yang bahkan lebih besar dari ketua. Hampir tidak ada orang di kota markas Jiangnan yang memiliki otoritas lebih dari dia. Bahkan wali kota-kota Jiangnan dan Jenderal Angkatan Darat harus sopan di sekitarnya. Kamu pasti harus mengangkat ibu jari saat menyebut orang seperti itu. Cerita ketiga adalah tentang 2 orang terkenal di sektor Mingyue. Salah satunya adalah saudara kandung sendiri pejuang jenius Luo Feng, Luo Hua. Karena hubungannya tidak disetujui waktu itu, dikarenakan Luo Hua masih dalam keadaan tidak bisa berjalan, oleh karena hal tersebut Luo Hua hampir bunuh diri di Taman Danau Lotus Pond. Hanya karena cacat saja, topik ini sudah lama digunjingkan orang-orang di sekitar taman, namun setelah Lu Feng berhasil menjadi dewa perang dan bukan hanya sekedar menjadi dewa perang saja, Lu Feng berhasil melampaui eksistensi level dewa perang, ditambah lagi dengan kekuatan mental spiritualnya, yang tidak bisa dimiliki oleh sembarang orang, akhirnya Lu Feng bisa mendapatkan dengan mudah air kehidupan, dan bisa menyembuhkan kaki Lu Hua, sehingga saat ini Lu Hua bisa berjalan seperti orang biasanya. Adapun keadaan yang kedua, adalah pejuang Zhang Ke. Ini adalah pejuang, panglima perang, cukup terhormat. Namun orang sudah mengetahui bahwa Zhang Ke, yang dulunya kehilangan lengan, sekarang sudah kembali normal dengan 2 lengannya, itu juga sama dikarenakan air kehidupan yang diberikan oleh Luo Feng. Setelah itu, berita pun menyebar dari sektor Mingyue, mereka berdua bisa sembuh dan hidup normal kembali karena hubungan mereka dengan Luo Feng. 2 masalah telah teratasi. Luo Hua dan Zhang Ke menerima beberapa ramuan air kehidupan yang sangat berharga untuk memulihkan kaki dan lengan mereka. Orang-orang belum bisa berhenti membahas tentang 3 berita besar ini, dan ditambah lagi, banyak orang yang iri pada orang tua, Zenan. Saat itu, gara-gara campur tangan orang tua Zenan dalam hubungan putri mereka yang hampir menyebabkan Luo Hua melakukan bunuh diri. Tapi sekarang, orang tua Zenan dengan senang hati menyambut Luo Hua dengan tangan terbuka. Menurut cerita, Luo Hua bahkan membeli sebuah villa di sektor tempat keluarga Zenan tinggal. Bagian yang paling menakjubkan adalah bahwa orang tua Zenan pada awalnya adalah orang biasa. Siapa yang mengira mereka akan naik ke titik seperti itu sekarang? Namun, semua orang tahu itu, semua ini berkat orang yang sangat misterius Luo Feng. Seorang dewa perang tak terkalahkan yang baru berusia 19 tahun, namun dia sudah berdiri di jabatan paling tinggi di kota pusat Jiangnan. Bahkan di seluruh dunia, Luo Feng adalah sosok yang cukup berpengaruh.
Banyak orang di sekitarnya menjadi sangat tertarik setelah mendengar bahwa Luo Feng tampaknya belum punya pacar. Berkenalan dengan saudara lelaki Luo Feng sudah merupakan kebanggaan untuk siapapun. Karena jika kamu bisa mendapatkan dengan Luo Feng, maka semua yang ada hubungan keluarga pasti akan merasakan kesenangan dan kebahagiaan yang dibagikan oleh Luo Feng. Begitulah keadaan Lu Feng saat ini, yang dulu saat dia masih menjadi warga biasa, selalu saja diremehkan, namun sekarang keadaan menjadi berubah total. Lu Feng berada di posisi jabatan paling tertinggi di pusat kota Jiangnan. Sementara itu di sektor Mingyue, ruang pelatihan di lantai pertama Aula Jixian. Luo Feng, yang duduk bersila di atas pesawat ulang-alik melonjaknya, yang melambung dengan seragam pelatihan, melayang di udara ketika 12 potongan pisau berputar di sekitar Luo Feng seperti lebah. Mereka dengan gila menari dan kadang-kadang akan mempercepat dan kadang-kadang melambat. Kedua belas bilah pisau ini tampaknya saling bermain karena mereka sering melewati satu sama lainnya. Mungkin bahkan perbedaan 0,01 detik akan menyebabkan mereka bertabrakan. Mengerti. Tiba-tiba Luo Feng mengeluarkan wajah kebahagiaan saat 12 bilahnya berhenti dan diam melayang di udara. Luo Feng menundukkan kepalanya dan melihat arloji komunikasi taktisnya yang saat ini bertindak sebagai stopwatch, 3,08 pas terlintas. Gambar kedua dari katalog Dewa Surgawi akhirnya selesai. Luo Feng sangat senang. Selanjutnya, aku akan mulai berlatih gambar ketiga dari katalog Dewa Surgawi ini. Sejujurnya, kekuatan spiritual Luo Feng hampir tidak cukup untuk menyelesaikan gambar kedua, jadi itu sebabnya dia menyelesaikannya sampai menghabiskan waktu dalam beberapa hari. Dan gambar ketiga adalah di mana tes yang sebenarnya dimulai. Tes ketiga ini dinamakan Jaring Sutra Emas. Luo Feng memandang ke arah jaring yang berkumpul di sudut. Jaring berwarna emas ini, di bawah arloji Luo Feng, melayang dan dengan cepat meluas. Benjolan kecil itu tampak kecil, tetapi menjadi sangat besar setelah mengembang di tengah ruang pelatihan. Panjangnya 8,3 meter dan lebar 6,1 meter. Jaring ini dibentuk oleh senar emas tipis yang dikemas dengan tebal sekitar 5 mm. Tutupi. Luo Feng melakukan perintah melalui pikirannya agar jaring tersebut dapat menutup apa yang diperintahkan oleh pikiran Lu Feng. Kemudian jaring emas langsung turun ke tanah di bawah seperti karpet ajaib dengan kecepatan hampir tidak dapat diikuti oleh penglihatan mata biasa. Tangkap. Luo Feng melakukan perintah melalui pikirannya lagi. Kemudian seperti sebuah telapak tangan, jaring emas langsung menutupi mesin uji kekuatan tinju ke samping. Yang paling penting ketika menggunakan jaring emas adalah kecepatan, pikir Luo Feng pada dirinya sendiri. Jika aku ingin menangkap Li Yao dengan jaring emas, maka aku harus mengendalikannya dengan cepat. Jelas, kecepatan di mana ia mengendalikan jaring emas bahkan tidak dapat mulai membandingkan kecepatan di mana ia mengendalikan pisau lemparnya atau potongan pisau dari pesawat ulang-alik yang melonjak. Karena, dibandingkan dengan kedua hal itu, luas permukaannya terlalu besar, yang menyebabkan sejumlah angin menjadi hambatan terbesar. Sepanjang pagi, Luo Feng tinggal di lantai pertama Aula Jixian dan dia berlatih di ruang pelatihan pribadinya. Aula Jixian sangat luas dan tidak banyak petarung berlatih di sana. Jadi Ketua Yong dan ketiga pemimpin berinisiatif untuk merombak salah satu ruang pelatihan di lantai pertama Aula Jixian kota Yangzhou. Mereka juga mengirim banyak peralatan untuk menjadikannya ruang pelatihan yang cocok untuk kereta luncur atau pesat ulang-alik yang melonjak. Jadi, ruang pelatihan ini menjadi ruang pelatihan pribadi Luo Feng. Singkat cerita ketika Luo Feng sedang di rumah pagi-pagi, "Hei, Bu, apakah makanan sudah siap?" Luo Feng tersenyum ketika dia mendorong pintu rumahnya. Hampir-hampir, di dapur, Gong Xinlan ibu Lu Feng secara pribadi memasak ketika seorang pelayan membantunya. Ibu Gong Xinlan tidak memiliki banyak hobi, jadi dia hanya memasak sepanjang waktu. Dan karena dia biasanya bebas sepanjang hari, terkadang dia memainkan mahjong dengan ibu rumah tangga lain di sektor ini. Luo Feng melihat ke arah ruang tamu, tempat ayahnya saat ini berbaring di sofa ketika dia menonton berita di TV. "Saudaraku, kamu sudah kembali," seorang anak laki-laki dan seorang gadis berjalan keluar kamar ke samping. Wajah bocah remaja itu tampak agak pucat dan dia agak kurus. Namun, dia juga tampak agak tampan dengan sosoknya yang tinggi. Gadis yang memegang tangannya juga tersenyum sedikit formal di depan Luo Feng. Keduanya adalah saudara Luo Hua dan Zhen Nan. "Nan ada di sini." Luo Feng tersenyum ketika dia mengangguk. "Luo Hua, kamu lebih baik membawanya keluar di suatu tempat sore ini." "Baik saudaraku," tersenyum Luo Hua ketika dia mengangguk. "Oh ya,
Kawan, aku punya beberapa foto gadis di sini, orang lain memberitahu Zhen Nan untuk membawakannya padamu. Apakah kamu ingin melihatnya? Ada beberapa gadis cantik yang mungkin akan kamu suka. Luo Feng terdiam, kemudian terdengar suara Ibu Lu Feng. Oh iya, Ibu Gong Xinlan mengintip kepalanya keluar dapur ketika dia berteriak. Feng, ketika aku pergi berolahraga di taman pagi ini, beberapa orang berbicara kepada aku tentang hal ini juga. Aku juga punya beberapa foto gadis-gadis yang brilian. Aku menyetujui beberapa dari mereka. Luo Feng memukul kepalanya. Sejak dia kembali, terlalu banyak hal seperti ini telah terjadi. Orang tuanya selalu saja menawarkan agar Lu Feng segera memiliki pasangan untuk hidupnya. Bukankah aku sudah mengatakan untuk tidak menyebutkan hal-hal seperti ini lagi? Luo Feng menggelengkan kepalanya dengan wajah pahit. Saudaraku, kamu tidak akan kehilangan apapun dengan mengenal mereka. Beberapa orang saja bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan gadis-gadis cantik dan pintar seperti itu. Semua gadis ini cukup cemerlang. Jika mereka tidak cantik dan pintar, maka mereka tidak akan cukup percaya diri untuk menjadi pendampingmu. Alis Luo Hua terangkat. Luo Hua melihat ke arah pacarnya di sampingnya, karena dia mendapatkan cubitan kecil darinya. Luo Feng menggelengkan kepalanya, kemudian Luo Feng berkata kepada meminta izin kepada kedua orang tuanya. Ayah, Luo Feng menoleh, aku tidak akan makan malam di rumah malam ini. Aku punya beberapa hal untuk dilakukan sore ini sehingga aku tidak akan pulang di sore hari ini. Pada jam 4 sore pada hari yang sama, Luo Feng mengendarai pesawat jetnya dan menuju ke sektor kota utama dari kota Yangzhou. Setelah memarkir jet otomatisnya di atap kantor pusat Aula Jixian, Luo Feng mengendarai mobil inventaris kantor Aula Jixian ke bandara. Sesampainya di bandara, Luo Feng mengenakan jeans dan t-shirt hitam. Namun, di dalam t-shirt itu ada sepotong baju besi hitam, yang dibentuk dari set dewa hitam. Dan di dalam baju besi hitam ini ada potongan 365 pisau dari pesawat ulang-alik melonjak, yang tersebar di sekitar baju besi. Pertama, itu nyaman, karena mengenakan baju besi ini Lu Feng sama saja dengan membawa senjata yang paling kuat, pesawat ulang-alik yang melonjak. Kedua, aman. Dalam hal pertahanan, set dewa hitam mungkin kuat, tetapi menurut manual, bahan yang membentuk pesawat ulang-alik melonjak bahkan lebih menakjubkan dari materi armor dewa hitam sendiri. Saat itu Luo Feng memandang ke atas langit, di udara, cahaya biru gelap menembus langit saat tiba. Itu kemudian melayang di langit di atas. Sebuah pesawat komersial besar. Pesawat komersial besar ini perlahan-lahan turun dan kemudian berhenti. Pintu pesawat terbuka dan tangga keluar secara otomatis. Di samping bandara di dalam gedung ruang tunggu, Luo Feng, dan 6 lainnya yang ada di sini untuk menyambut mereka yang datang. Untuk dapat berada di ruangan tunggu saat ini adalah bukan orang sembarangan. Termasuk Luo Feng, hanya ada 6 orang saja yang dapat berada di ruang tunggu pesawat tersebut. Sebagian besar orang yang menyambut mereka yang datang menunggu di luar pintu keluar. Su Xin, Luo Feng mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Di antara banyak penumpang yang menuruni tangga, salah satunya adalah seorang gadis yang mengenakan kemeja dan celana jeans hijau muda, yang benar-benar menarik mata Luo Feng. Di bawah hari musim panas yang menyegarkan, sosok Su Xin menunjukkan dengan jelas. Sejak dia masih muda, aura unik Su Xin yang selalu membuatnya menjadi lebih menarik. Saat masih di sekolah menengah, Su Xin seperti tetangga. Namun status Su Xin adalah anak seorang manajer di aliansi HR sehingga Su Xin bukan berasal dari keluarga biasa saja. Namun yang paling mengesankan Lu Feng, Su Xin tidak pernah memandang rendah Luo Feng saat itu. Malah Su Xin menganggap Lu Feng adalah teman dekatnya. Meskipun Luo Feng berasal dari keluarga biasa-biasa saja, tak dapat dipungkiri lagi bahwa Luo Feng telah mulai tertarik pada Su Xin sejak tahun pertamanya di sekolah menengah pertama. Sementara itu di pintu saat mau keluar pesawat, Su Xin melihat ke bawah dari tangga dan tidak bisa menahan senyum ketika melihat Luo Feng sudah berada di bawah. Para penumpang terus berjalan, ketika Su Xin berjalan menuruni tangga, dia langsung menuju ke Luo Feng. Dia tersenyum cerah, dan aku pikir kamu tidak akan datang, ucap Su Xin. Kapan aku tidak pernah menepati kata-kataku, jawab Luo Feng. Su Xin, terdengar suara dari belakang. Luo Feng tidak bisa berkata-kata tetapi hanya bengong saja. Seorang pemuda yang tampaknya berumur sekitar 20 tahun berjalan mendekat. Pakaian dan sepatunya jelas-jelas mahal, dan arloji di pergelangan tangannya juga tampak seperti merek terkenal.
Senyumnya memunculkan perasaan bahwa dia secara alami adalah kelas atas. Luo Feng tidak bisa berkata-kata lagi, tetapi mencoba bertanya kepada Su Xin, apakah itu keluarga kamu? Tidak juga, kata Su Xin pelan. Remaja itu melirik Luo Feng. Pakaian Luo Feng cukup normal, seperti seorang mahasiswa yang sedang nongkrong di jalanan pas ketika pulang kuliah. Pemuda itu dengan elegan mengulurkan tangannya ketika dia tersenyum, halo, nama aku Sun Chao, aku tidak tahu apakah kamu adalah Su Xin. Ah, Luo Feng. Suara gembira terdengar, ternyata orang tersebut belum mengenal Su Xin. Luo Feng menoleh dan melihat saudara laki-laki Su Xin, Gang Su Gang, dalam setelan saat ia berlari dan tersenyum dengan penuh semangat. Setelah melihat pemuda di sampingnya, dia tersenyum, siapa yang akan berpikir bahwa aku akan bertemu Luo Feng tepat ketika aku kembali. Haha, ini bagus. Ah, Sun Chao, izinkan aku memperkenalkan kepada kamu. Ini adalah pacar saudara perempuan aku, Luo Feng. Dan scene ini berakhir, baiklah guys, sampai di sini dulu alur cerita Swallow Star Season 2 episode 28 kali ini. Sampai bertemu kembali di alur cerita Swallow Star selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu subscribe untuk yang belum subscribe ya, dan tetap like dan bagikan sebanyak-banyak kepada teman dan saudara kalian semuanya ya, bye-bye.